Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam belajar tematik. Tema kedua yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema kedua yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Dan hari ini kita akan membahas pembelajaran 5 dan 6. Perhatikan gambar berikut. Tidak semua orang mendapat kenyamanan tinggal di daerah yang bersih udaranya. Beberapa orang terpaksa tinggal di daerah dekat jalanan yang berdebu atau di dekat pabrik yang menyebabkan polusi udara. Keadaan lingkungan yang demikian dapat mengganggu kesehatan pernapasan. Akan tetapi, udara kotor bukanlah satu-satunya penyebab gangguan pernapasan. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Gangguan organ pernapasan manusia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor keturunan, virus, bakteri, udara kotor, ataupun kelelahan. Sedangkan penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan antara lain yaitu asma, tuberkulosis, bronkitis, pneumonia, influenza, flu burung, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah. Namun sebelumnya kalian harus ingat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan musyawarah. Musyawarah adalah pertemuan antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk mengambil keputusan yang telah disepakati bersama. Berikut adalah contoh penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah. Contoh dari hak dalam bermusyawarah yaitu menyampaikan pendapat atau saran dan juga memberikan kritik terhadap hasil keputusan musyawarah. Kemudian contoh penerapan kewajiban dalam bermusyawarah yaitu menghargai pendapat orang lain dan juga melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Sedangkan contoh tanggung jawab dalam musyawarah yaitu melaksanakan keputusan musyawarah dan juga mentaati tata tertib musyawarah. Selain itu, kita juga akan belajar mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks. Namun sebelumnya, bacalah terlebih dahulu teks yang berjudul Menjaga Kualitas Udara di Sekitar dalam bukumu halaman 73. Nah, setelah selesai membaca, jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks tersebut di bukumu halaman 74. Nah, setelah kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kamu telah dapat menemukan informasi penting dalam suatu teks dengan bantuan kata tanya adik Simba. Teks atau bacaan pada umumnya menggunakan bahasa baku. Bahasa baku yaitu bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI. Contoh bahasa baku dan tidak baku seperti berikut. Contohnya yaitu bahasa bakunya izin, sedangkan bahasa tidak bakunya adalah izin, dan lain sebagainya. Kemudian
kita akan menyebutkan beberapa properti yang digunakan dalam tari. Amatilah gambar tarian daerah berikut. Gambar di samping adalah gambar tari lilin yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Properti yang digunakan yaitu piring kecil berisi lilin yang sedang menyala. Penari membawa piring tersebut di kedua tangannya. Gerakan tarian dilakukan dengan gemulai dan berhati-hati agar piring tidak terjatuh dan lilin tidak padam. Kemudian, kita juga akan menjelaskan persiapan yang dilakukan sebelum pementasan tari. Biasanya, sebelum kita mementaskan sebuah tarian, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, pemilihan tarian, baik perorangan, berpasangan, ataupun kelompok. Kemudian persiapan yang kedua yaitu mempersiapkan unsur pendukung, contohnya seperti pemilihan tata busana tari dan tata rias, kemudian pemilihan properti tari, dan juga pemilihan iringan. Baik, semoga penjelasan tersebut bisa dimengerti. Terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.